Salam Bapak Ibu. Salam. Belakangan ini marak banget ya bunuh diri. Tadi pagi saya lihat lagi ada yang bunuh diri di Facebook, gantung diri atau lompat dari jembatan. Di hampir semua wilayah di muka bumi ini banyak sekali fenomena bunuh diri. Yang muncul pertanyaan, ini apa sih yang menyebabkan orang kok bunuh diri? Apa masalah sekarang ini lebih kompleks? Masalah sekarang ini lebih rumit daripada masalah zaman dulu? Bukankah kita hidup di bumi yang sama? Tapi kenapa kok sekarang begitu mudah seseorang mengambil keputusan untuk mengakhiri hidupnya? Selain itu juga ada satu fenomena di menurut saya yang sedikit unik di Facebook. Di Facebook itu semua orang itu berlomba-lomba ingin ngajar. Ya. Semua buka konten di YouTube atau di TikTok, semuanya mengajar. Entah belajarnya di mana. Sehingga apa yang terjadi di YouTube maupun di TikTok berseliweran segala macam ajaran, sehingga kita yang tidak siap, orang-orang awam yang tidak siap, pada akhirnya terjebak pada ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Semakin kemari juga Bapak Ibu tahu enggak, jumlah ateisme di dunia semakin hari semakin meningkat. Kemarin saya buka data di Selandia Baru, 50% lebih orang di sana menyatakan diri tidak beragama. Bayangkan, Selandia Baru. Kekristenan ternyata cuma 40 sekian persen, ditambah lagi dengan agama-agama lain, Islam 1,1%. Itu yang saya dapati datanya kemarin di Selandia Baru. Artinya apakah yang sedang terjadi dengan dunia ini? Ada masalah apa sebenarnya? Kok pengajaran begitu aneh, begitu ragam, begitu macam-macam? Makanya pada kesempatan kali ini saya rindu berbicara ortodoksi, ortopraksi, dan ortopati. Pak Pendeta, benda apa itu? Barang apa itu? Mungkin orang awam dengarnya sedikit menakutkan. Ortodoksi, ortopraksi, ortopati. Benda apa itu? Sekarang kita akan bahas. Kita baca dulu ayatnya. Ya. Karena akan datang waktunya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Yang pertama kita akan bahas masalah ortodoksi. Ortodoksi ini apa sih Pak? Kok baru kali ini saya dengar judul khotbah aneh bin langka kayak begitu. Dalam bahasa Yunani, ortos itu artinya benar, ya, lurus, dan benar dan lurus. Kemudian yang kedua, doxa itu artinya kemuliaan atau doktrin atau ajaran. Jadi dengan demikian ortodoksi berarti doktrin atau ajaran yang benar atau keyakinan yang benar. Penekanannya apa? Penekanannya yaitu pada ajaran atau pada doktrin dan keyakinan yang sesuai dengan kebenaran dan tradisi gereja. Makanya kalau Bapak Ibu nanti belajar filsafat, di sana kita belajar apa itu benar. Ada benar secara koherensi, ada benar secara korespondensi, ada benar secara pragmatis. Tetapi kalau mau ngomong sesuatu itu benar dari sudut pandang Kristen, standarnya itu adalah Alkitab. Apa yang Alkitab bilang itu yang benar. Kalau tidak sesuai dengan Alkitab,
bisa dikatakan salah. Nah, kalau begitu Bapak Ibu, apa sih manfaatnya sebenarnya ortodoksi itu? Yang pertama, ortodoksi menjaga saudara dan saya dari ajaran sesat. Dari bacaan kita tadi, ya, saya ada kotaknya di belakang itu. Karena akan datang waktunya apa? Orang tidak lagi menerima ajaran sehat. Hugia ino. Hugia ino ini sebenarnya berasal dari kata hugis. Dari kata hugis inilah kemudian sampai kepada istilah higienis. Pernah dengar istilah dengar higienis? Nah, higienis ini sebenarnya kata ini diambil dari bahasa Prancis ya. Tetapi bahasa Prancis itu menyerap dari bahasa Yunani yang kemudian mengartikan menjadi higienis. Nah, higienis itu menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, adalah sesuai dengan ilmu kesehatan, bersih dan bebas dari penyakit. Jadi ketika kita berbicara ajaran yang sehat, yang berasal dari kata higienis tadi, itu maksudnya ajarannya tidak terkontaminasi, ajarannya itu tidak tercampur, tidak membaur dengan ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan Alkitab, yang bisa membahayakan kesehatan iman saudara dan saya. Itu yang disebut dengan ajaran yang sehat. Nah, untuk mengerti ini kita sebelumnya saya akan masuk sedikit dengan istilah theological trias. Apa itu theological trias? Ini sebenarnya diambil dari istilah medis, dari bahasa Prancis juga ya, yang artinya memilih atau mengklasifikasikan. Jadi Bapak Ibu zaman dulu, atau mungkin sampai zaman sekarang saya tidak tahu, ini ada warna-warna kayak begini di tempat duka ataupun di rumah sakit. Ini trias. Sesuatu itu diklasifikasikan berdasarkan warna-warna ini. Misalnya kalau merah ya, pasien itu mengalami cedera mengancam jiwa yang kemungkinan besar dapat hidup bila ditolong segera. Ini merah artinya kalau pasien itu jiwanya terancam, tapi kalau segera ditolong masih bisa ditolong, masih bisa diselamatkan jiwanya. Kemudian kuning, pasien memerlukan tindakan definitif ya, tetapi tidak ada ancaman jiwa segera. Perlu ditangani tapi tidak mengancam jiwa, tertunda dikit, aman-aman saja. Hijau, cuma luka ringan, diabaikan dulu, tidak masalah. Tetapi kalau hitam, meskipun kita tolong, tenaga medis menolongnya, kalau yang hitam tetap toh akan mati. Justru biasanya dalam kasus kayak begini, yang kasus hitam itu nggak ditolong, karena ditolong juga tetap mati. Nah, pengklasifikasian ini namanya trias. Kemudian ditirulah konsep yang di dalam dunia medis itu oleh Dr. Albert Mohler yang lahir pada tanggal 19 Oktober 1959 untuk mengklasifikasikan sebuah doktrin, untuk bisa membedakan doktrin yang benar, bisa membedakan ajaran yang benar, bisa mengklasifikasikan keyakinan yang benar, yang dikenal dengan theological trias. Dia baginya 3 ya. Coba kita lihat tingkat pertama. Tingkat pertama itu adalah doktrin primer, itu yang di warna merah. Yang kuning doktrin sekunder. Yang hijau doktrin tersier. Supaya kenapa kita penting tahu ini? Supaya kita bisa bedakan yang mana doktrin primer, yang kalau berbeda itu disebut sesat, kalau berbeda disebut heresi, kalau berbeda itu disebut bidah. Kalau kuning, konsekuensinya kalau kita berbeda gereja.
Kalau hijau itu doktrin-doktrin tersier yang tidak mempengaruhi keselamatan. Berbeda pun tidak masalah, kita tetap saudara seiman. Nah, coba kita lihat doktrin yang warna merah dulu, doktrin primernya. Doktrin-doktrin ini sangat mendasar, sehingga keselamatan dan iman Kristen menjadi bergantung pada penerimaan dan keyakinan terhadapnya. Tanpa doktrin ini seorang dianggap keluar dari iman Kristen. Contohnya, siapa yang tidak percaya pada keilahian dan kemanusiaan Yesus sudah bukan Kristen. Bisa nangkep? Siapa yang tidak percaya pada bahwa Yesus itu adalah Allah dan manusia, dia bukan Kristen. Makanya ketika Yehova, saksi-saksi Yehova tidak percaya bahwa Yesus adalah Allah, dia hanya percaya bahwa Yesus itu adalah penjelmaan malaikat Mikael, dia tidak bisa dianggap Kristen. Karena melanggar yang namanya doktrin primer dalam theological trias. Yang kedua, misalnya tidak percaya Tritunggal. Siapa saja, gereja apa saja, aliran apa saja yang tidak percaya pada doktrin Tritunggal bukan Kristen. Jadi kalau begitu Oneness Kristen. Pada umumnya orang menganggap aliran Oneness bukan Kristen, walaupun keselamatannya ada sebagian orang masih percaya bahwa mereka itu selamat. Yang kedua, ada yang percaya bahwa keselamatan ada di luar Kristus. Oh, Yesus itu salah satu jalan, bukan satu-satunya jalan. Kalau ada pendeta yang ngomong kayak begitu, kalau ada gereja yang punya pemahaman kayak begitu, bisa dipastikan dia bukan Kristen. Karena Kristen wajib percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan satu-satunya jalan kepada Bapa. Satu-satunya jalan keselamatan, bukan salah satu jalan pada keselamatan. Ketika ada yang tidak percaya bahwa Yesus bangkit, bukan Kristen. Tidak percaya Yesus mati dan bangkit, bukan Kristen. Kalau ada yang tidak percaya bahwa Alkitab itu satu-satunya otoritas dan Alkitab itu adalah firman Tuhan, dia bukan Kristen. Saudara dan saya, kita mungkin berteman dengan mereka sebagai ukhuwah. Ya, ukhuwah. Kalau di Islam ada istilah ukhuwah Islamiyah, ukhuwah wataniyah, dan ukhuwah insaniyah. Mungkin kita bersaudara sebagai sebangsa dan setanah air. Kita bersaudara karena kita sesama manusia. Tapi kita tidak bersaudara dalam konteks kita saudara seiman. Bisa nangkap ya? Karena hanya orang yang percaya bahwa Alkitab adalah firman Tuhan, makanya itu mereka disebut dengan Kristen. Kalau begitu, Yehova apakah bagian dari saudara kita? Ya, dalam arti sebangsa setanah air. Tapi sebagai saudara seiman tidak. Mereka tidak percaya Alkitab yang kita punya. Mereka menerjemahkan Alkitab semaunya mereka. Waktu Natal saya sudah singgung bagaimana mereka menafsirkan, menerjemahkan Alkitab sesuai dengan pemahaman awal mereka, sesuai dengan presuposisi mereka. Kalau begitu, apakah Mormon bisa disebut Kristen? No. Mormon punya Alkitab lain, ya, punya Alkitab tambahan. Bahkan konsepnya tentang Allah berbeda, konsepnya tentang Yesus berbeda, konsepnya tentang Tritunggal berbeda. Makanya Mormon juga tidak bisa disebut sebagai Kristen. Mereka punya Alkitab tambahan namanya Kitab Mormon. Yang kedua Ajaran dan Perjanjian. Yang ketiga Mutiara yang berharga. Ada 3 kitab tambahan dari Mormon. Jadi makanya dalam theological trias mereka melanggar doktrin primer, sehingga ketika melanggar doktrin primer mereka tidak bisa lagi disebut Kristen. Jadi salah nyebutnya Kristen Yehova salah, atau Kristen Mormon salah. Mereka bukan Kristen. Yang kedua, yang warna kuning, doktrin-doktrin ini tidak menentukan keselamatan, tapi memiliki dampak besar pada cara gereja
berfungsi, termasuk tata ibadah, pelayanan, dan hubungan antar gereja. Ini doktrin sekunder. Misalnya, gereja A percaya baptisan selam, gereja B percaya baptisan percik. Yang terjadi, kalau gereja A percaya baptisan selam, gereja B terjadi baptisan percik. Yang terjadi beda gereja. Bisa nonton? Satu percaya baptisan anak-anak, yang satunya percaya baptisan dewasa. Ketika yang satu percaya baptisan anak-anak, yang satu percaya pada baptisan dewasa, yang terjadi perbedaan gereja. Karena perbedaan dalam doktrin level kedua atau doktrin sekunder inilah, makanya banyak denominasi di Indonesia. Ratusan, ribuan, seluruh dunia ini ribuan jumlahnya denominasi. Karena perbedaan doktrin di level tingkat 2 atau doktrin sekunder. Berbeda pemahaman tentang perjamuan kudus. Yang satu percaya transubstansia, ya. Yang kedua percaya konsubstansiasi. Yang ketiga percaya pada simbol. Apa itu? Transubstansia itu begini loh. Ketika pendeta atau imam di depan ngucapin, inilah tubuh dan darahku yang telah tercurah kepada kamu. Dalam kacamata biasa, dalam mata biasa, pandangan mata biasa, itu roti biasa, anggur biasa. Tapi setelah didoakan, dia dengan mata iman harus mampu dilihat bahwa roti dan anggur itu adalah tubuh dan darah Yesus. Ini dipegang oleh gereja Katolik. Gereja Katolik memahami bahwa ketika anggur dan roti itu didoakan, berubahlah roti dalam kacamata iman menjadi tubuh dan darah Yesus. Dengan alasan waktu itu dia tidak ngomong. Tuhan Yesus ketika perjamuan akhir tidak berbicara, inilah simbol tubuhku, inilah simbol darahku. Yang dia bilang, inilah tubuhku dan inilah ini dasar pemahaman mereka. Lutheran mempunyai pemahaman konsubstansiasi. Artinya tubuh dan darah Yesus itu hadir, walaupun ini masih dalam rupa roti maupun anggur. Yang ketiga simbol. Ini penekanannya diambil dari Korintus. Jadikanlah ini peringatan akan Kalau beda-beda begini cara perjamuannya, yang terjadi apa? Beda makanya denominasi banyak. Pandangan tentang kepemimpinan gereja, yang satu episkopal, yang satu presbyterian atau kongregasional. Apa episkopal? Dipimpin oleh uskup, satu titik Katolik tegak. Presbyterian ini ada semacam penatua, ada kelompok pengembalaan, tim pengembalaan. Ada kongregasional yang artinya kekuasaan di tangan jemaat, otonom penuh. Beda-beda. Tapi ini kalau berbeda, saya dan saudara, gereja A dengan gereja B yang hanya berbeda di doktrin level sekunder, masih disebut saudara bisa paham ya? Kalau dengan Yehova bukan saudara seiman, dengan Mormon bukan saudara seiman. Tetapi ketika saudara dengan Katolik, dengan GBI, dengan GSJS, dengan gereja apapun yang berbeda-beda, dari sisi organisasi gereja, dari sisi perjamuan kudus, dari sisi apa lagi tadi yang pertama? Baptisan. Saudara masih saudara seiman, masih bisa nyanyi, kau saudaraku, kau saudari, dan seterusnya. Bahkan isu-isu dalam gender, banyak gereja yang tidak memperbolehkan perempuan Katolik. Pernah lihat ada imam perempuan. GRI juga kayaknya nggak ada pendeta perempuan, betul? Dan masih banyak gereja BPT, gereja Pantekosta Tabernakel itu tidak terima perempuan itu khotbah di depan atau mengajar atau jadi pendeta. GPT, bukan GPT, GPT. Jadi gereja
Pantekosta Tabernakel yang pusatnya di Johor sih. Jadi karena saya sering ke situ saya tahu ya. Jadi kalau GBT mungkin masih ada perempuan. Jadi artinya ini doktrin sekunder. Kemudian yang ketiga doktrin tersier. Doktrin ini yang warna hijau, tadi yang primer itu nggak boleh dilanggar. Kalau dilanggar pasti bidah. Kalau yang kuning dilanggar, beda denominasi. Kalau yang hijau ini dalam setiap gereja mungkin banyak yang berbeda. Saya beri contoh, saya bacakan dulu ya. Doktrin-doktrin ini berkaitan dengan hal-hal non esensial yang sifatnya lebih bersifat interpretasi Alkitab atau preferensi pribadi dan tidak mempengaruhi esensi iman atau keanggotaan gereja. Misalnya, di sini ada yang punya pemahaman tentang eskatologi berbeda-beda. Ada yang amilenialisme, tidak percaya ada kerajaan 1000 tahun. Jadi masa keemasan gereja dianggapnya kerajaan 1000 tahun adalah masa keemasan gereja yang semakin hari semakin bagus menurut mereka. Protes yang lain, Pak, kapan gereja tambah hari tambah bagus? Kalau memang amilenialisme benar, ini perdebatan dalam satu gereja bisa berbeda. Yang kedua, premilenialisme. Jadi kerajaan 1000 tahun terjadi, Tuhan Yesus datang sebelum kerajaan 1000 tahun. Begitu juga dengan post milenium setelah kerajaan masa penderitaan. Nanti kita belajar lebih lanjut. Nah, kemudian masalah opini atau makanan atau pakaian tertentu. Ada gereja nggak boleh orang Kristen tapi nggak makan babi misalnya, kayak Advent misalnya, nggak boleh makan darah, yang lain makan. Jadi kayak GPT itu nggak makan darah. Mereka ketat di bagian itu. Kemudian masalah pakaian, ada gereja yang nggak memperbolehkan loh jemaatnya ibadah pakai celana jeans. Pernah dengar? Tapi saya juga sampai heran, apa jeans itu berdosa ya? Apa celana jeans itu berdosa? Menurut saya kan kagak ya. Kemudian interpretasi spesifik tentang nubuat atau ayat-ayat tertentu. Coba kita lihat satu contoh. Saya kemarin dikirimi link oleh Ibu Arli. Dia link khotbah dari seorang pendeta yang kebetulan sedang mengajar. Saya jadikan contoh karena menurut saya tafsirannya cocok logi. Pengkhotbah nggak tahu sekolah dari mana, tamatan dari mana, tafsirnya tuh cocok logi banget. Jadi dia menafsirkan Bapak Ibu dari 1 Korintus 15 ayat 52, in a moment, in the twinkling of an eye, at the last trump. Jadi kalau mau diterjemahkan, dalam sekejap mata pada waktu bunyi nafir yang terakhir. Dalam terjemahan TB, dalam terjemahan TL, bunyi sangkakala yang akhir. Kata at the last trump itu dia pahami, dia tafsirkan pada pemerintahan Trump yang kedua. Cocok logika kan? Ini saya heran, gerejanya gereja besar, tetapi kok ngawur begini nafsirkan. Jadi dia menafsirkan bahwa nanti pada pemerintahan yang kedua Trump inilah akan terjadi kiamat. Jadi dia hitung sekitar tahun 2028. Tetapi apakah dia bukan saudara seiman? Saudara seiman. Tapi kok begitu tafsirannya? Dia kebacut Pak. Karena aku memang mau punya iman seperti itu Pak. Aku walk out. Jadi at the last round ini dianggap Donald Trump. Saya bilang kenapa dia tidak gali dari bahasa aslinya, tetapi langsung menyimpulkan bahwa itu Donald Trump. Inilah artinya kita harus mengerti dia yang namanya theological trias supaya kita tidak gampang menyesat-nyesatkan, supaya kita tahu yang mana sesat yang mana bukan. Ya,
supaya paham masalah. Jadi ortodoksi, ajaran yang benar itu akan membuat saudara dan saya tidak gampang Kalau saudara setiap hari makan, menikmati ajaran yang benar, yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, ngelihat ajaran tak benar langsung ketahuan. Setiap hari kita pegang uang asli, satu kali pegang uang palsu langsung ketahuan. Ortodoksi, ajaran yang benar akan membuat saudara dan saya tidak mudah disesatkan, tidak mudah tersesat. Yang kedua, ortodoksi membangun iman yang teguh. Coba kita lihat ayatnya. Sehingga oleh permainan kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang pada kebenaran. Orang kalau ajarannya benar, doktrinnya benar, dia tidak mudah terombang-ambing. Dengar ajaran begini, terpengaruh. Dengar ajaran begitu, terpengaruh. Tapi kalau orang yang punya ajaran yang benar, doktrin yang benar, bagaimanapun angin pengajaran di luar sana, saudara dan saya tidak akan gampang terpengaruh. Amin. Tahun 95 itu lagi ngetren di gereja orang muntah kudus. Muntah kudus sampai disiapkan kayak pencok gitu di kursi-kursi. Ini 95 ya, saya masih mahasiswa waktu itu. Tertawa. Nah, itu tertawa kudus apa semua pokoknya, termasuk salah satu muntah kudus. Jadi diwajibkan orang tuh muntah kudus. Kalau dia tidak muntah kudus, dia nggak belum bertobat. Lah, kalau doktrinnya tidak benar, tidak kuat, ajarannya tidak benar, pasti terpengaruh karena lagi ngetren. Betul? Tahun 98 ajaran teologi kemakmuran berkembang di mana-mana. Bahkan di Amerika sekarang masih banyak penganutnya. Tapi puji Tuhan, satu persatu disingkapkan oleh Tuhan. Dibukakan bahwa ajaran mereka itu keliru. Apa yang membuatnya bisa? Ortodoksi. Ketika engkau setiap hari memegang ajaran yang benar, ajaran yang benar itu akan menguatkan saudara dan saya, tidak mudah diombang-ambingkan angin pengajaran apapun. Amin. Yang ketiga, sebelumnya saya tambah sedikit. Ingat, di balik setiap upaya penyesatan ada satu oknum yang bekerja yang bernama setan. Di dalam 2 Tesalonika 2 ayat 9 sampai 10, 1 Timotius 4 ayat 1. Dalam dibalik semua penyesatan adalah setan. Ketika engkau memiliki ajaran yang benar, doktrin yang benar, engkau tidak akan mudah ditipu setan. Yang ketiga, ortodoksi adalah dasar ibadah yang benar. Nah, kalau ajarannya tidak benar, pemahamannya tidak benar, tidak sesuai Alkitab, ya bagaimana ibadahnya? Tertuju kepada siapakah ibadahnya? Pertanyaannya. Kalau engkau memahami bahwa Allah tinggal di pohon beringin, pastinya engkau akan membuat sesajen di bawah pohon beringin, betul? Makanya penting sekali kita memahami Allah yang benar, supaya kita bisa beribadah kepadanya dengan cara yang benar dan tertuju kepada pribadi yang benar. Ini ayatnya di mana? Percuma mereka beribadah kepadaku sedang ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Matius 15 ayat 9. Roma 1 ayat 25. Mereka menggantikan kebenaran Allah dengan dusta dan menyembah makhluk ciptaan. Konsep saudara tentang Allah menentukan cara saudara beribadah. Doktrin saudara yang benar tentang ibadah akan membuat ibadahmu tidak sia-sia, tapi benar-benar ibadahmu tertuju kepada Allah yang benar. Yang kedua, ortopraksi. Tadi ortodoksi itu apa? Ajaran, doktrin atau keyakinan yang benar. Ortopraksi apa? Perilaku yang benar. Banyak orang
doktrinnya bagus, banyak tahu tentang teologi, tetapi ortopraksinya nol. Artinya perilakunya tidak sesuai dengan ortodoksi. Jadi dia ortodoksinya bagus, tetapi ortopraksinya tidak bagus. Coba kita lihat arti yang pertama. Ortos itu artinya benar atau lurus. Praksis itu artinya tindakan. Jadi ortopraksi berarti praktik yang benar, atau tindakan yang benar, atau perilaku yang benar. Penekanannya perilaku, tindakan yang sesuai dengan kehendak Allah. Nah, hubungannya apa? Doktrin yang benar atau ortodoksi dan praktik yang benar tidak dapat dipisahkan sebenarnya. Doktrin yang benar adalah pondasi dari tindakan yang benar, dan tindakan yang benar adalah buah dari doktrin yang benar. Kalau begitu, kita akan menjawab beberapa pertanyaan. Apa sih Pak akibatnya kalau saya cuma ortodoksi saya yang bagus, tapi ortopraksi saya tidak ada? Apa akibatnya kalau saya mempunyai pemahaman yang bagus tentang Allah, tetapi ortopraksinya atau perilaku saya tidak sesuai dengan apa yang saya pahami, atau apa yang saya yakini, atau doktrin yang saya pegang? Yang pertama, Alkitab katakan imanmu mati. Ortodoksi bagus, tanpa ortopraksi mati. Tanpa ortodoksi tadi, imanmu bisa menyimpang, imanmu bisa tersesat, kau bisa ditipu oleh setan. Tetapi kalau kau cuma punya ortodoksi, tidak punya ortopraksi, imanmu mati. Di mana ayatnya? Kita lihat. Yakobus 2:17. Demikianlah juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Ayat 26. Iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Konteksnya begini, ini open claim. Banyak orang mengklaim dirinya beriman, tetapi ketika tidak dibuktikan, tidak ditunjukkan, tidak diwujud nyatakan di dalam perbuatan, itu sebenarnya cuma klaim. Sama seperti skincare yang mengklaim tidak ada merkuri dan sebagainya, padahal faktanya di dalamnya banyak merkuri. Banyak orang sekarang begitu, yang penting beriman, yang penting percaya Yesus adalah Tuhan. Setan juga percaya loh, betul nggak? Tidak pernah dibahas arti percaya di situ. Dia pikir percaya itu hanya bersifat kognitif, yang bersifat intelektual. Yang penting saya percaya Yesus Tuhan, Dia juru selamat saya, Dia menyelamatkan saya. Tidak, ada bagian lain yang namanya ortopraksi. Karena meskipun engkau percaya semacam itu, tanpa dibarengi dengan tindakan atau perilaku yang benar, mati. Orang Farisi sering sekali mengklaim dirinya, saya ini anak Abraham, apapun yang saya buat pasti saya masuk surga, apapun yang saya kerjakan saya pasti selamat. Coba lihat dalam Matius 3:8. Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Kalau engkau bilang dirimu percaya kepada Yesus, harus dinyatakan di dalam tindakan dan perbuatan, dalam perilaku yang benar, yang sesuai dengan maunya Tuhan. Tidak bisa cuma overclaim. Matius 3:9. Janganlah mengira bahwa kamu dapat berkata dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami. Karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Yohanes 8 ayat 39. Jawab mereka kepadanya, Bapa kami adalah Abraham, kata Yesus kepada mereka. Jikalau sekira kamu anak-anak Abraham, tentulah kamu mengerjakan pekerjaan yang dikerjakan oleh Abraham. Kalau bahasa ini saya rubah, jika engkau mengaku pengikut Yesus, seharusnya engkau mengerjakan apa yang Yesus lakukan. Mengerjakan apa yang Yesus suruh, bukan cuma mengklaim bahwa saya pengikut Yesus.
begini keselamatan bergantung daripada perbuatan? No. Perbuatan hanya membuktikan bahwa engkau orang yang diselamatkan. Tapi kalau ada orang yang ngaku diselamatkan tapi tidak menunjukkannya dalam perbuatan, tanda tanya besar bahwa dia telah diselamatkan. Kebetulan berapa minggu ini rame di Facebook, saya posting. Kebetulan Pak David Tong memposting masalah bunuh diri, dan kemudian Pak Esra juga posting masalah bunuh diri. Kemudian saya mengkomentari bahwa saya mengkomentari dalam arti begini, saya membuat status yang membuktikan bahwa Simpson itu tidak bunuh diri. Karena pemahaman Pak David Tong waktu itu mengatakan bahwa Simpson itu bunuh diri. Yang kedua, dia menganggap orang yang melompat dari gedung WTC ketika gedung itu dibom pada tanggal 11 September tahun 2001, ketika ada orang melompat keluar karena bom itu gedung meledak, itu dianggap oleh Pak David Tong juga bunuh diri. Betul. Saya membuat sebuah status, kemudian saya anggap itu bukan bunuh diri, itu dalam bahasa Inggris disebut dengan flight response. Ya. Itu flight response, bukan bunuh diri. Jadi kalau definisi bunuh diri kita tidak sama, kita tidak bisa diskusi. Saya belum masuk pada masalah keselamatan, tapi Pak Esra sudah masuk. Dia cuma bilang, orang yang bunuh diri hanya membuktikan bahwa dia bukan orang pilihan. Ini seru. Dan bahkan tesis saya, proposal yang saya sudah ajukan ke sana, itu membahas tentang bunuh diri. Karena pasti rame, ya. Cuma artinya begini, setiap orang boleh ngaku beriman, tapi tanpa ortopraksi itu mati. Tidak ada gunanya, tidak ada pemanfaatnya. Yang kedua, ortodoksi tanpa ortopraksi itu menipu diri sendiri. Tadi engkau tidak punya ortodoksi, engkau gampang ditipu setan. Punya ortodoksi tanpa ortopraksi, engkau hanya menipu diri sendiri. Di mana ayatnya, Pak? Di mana dalilnya, Pak? Yakobus 1 ayat 22. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman, dan bukan hanya mendengar saja. Sebab jika demikian, kamu apa? Menipu diri sendiri. Di Alkitab ini ada 3. Pertama, kita ditipu setan. Kedua, kita ditipu orang, ya. Ditipu setan atau ditipu orang. Yang kedua, kita menipu orang. Tapi ada yang lebih unik, kita menipu diri sendiri. Ada yang lebih unik lagi, kita menipu Tuhan dalam kitab Maliaki. Engkau punya ortodoksi, tidak punya ortopraksi. Kau punya doktrin yang banyak, bahkan benar, tanpa ditunjukkan dalam perilaku yang benar. Kau menipu dirimu sendiri. Yang ketiga, punya ortodoksi tanpa ortopraksi itu cuma merusak kesaksian dan mengurangi daya tarik Injil. Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan semua orang, supaya apa? Mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Tanpa ortopraksi, engkau hanya mengurangi pengaruhmu yang adalah garam dunia. Engkau sebenarnya garam dunia. Kau punya doktrin yang bagus, tapi tidak diwujudkan dalam perilaku yang bagus. Engkau adalah garam yang tawar, yang tidak berfungsi dan hanya diinjak-injak orang. Betapa banyak orang tidak mau menjadi Kristen, bukan karena Kristen itu tidak menarik, bukan karena Kristen itu tidak punya keindahan-keindahan, bukan. Banyak orang tidak mau menjadi Kristen, tidak mau percaya kepada Yesus, karena orang Kristen tersebut telah merusak kesaksian
dan merusak daya tarik Injil tersebut. Saya cerita saat satu orang bernama Mahatma Gandhi, ya. Suatu saat ketika Mahatma Gandhi di Korea Selatan, di Afrika Selatan waktu masih muda, dia sering sekali berkunjung ke gereja. Kemudian ketika dia melihat apa yang terjadi di gereja, dia bilang begini, I like your Christ, I do not like your Christian. Your Christian are so unlike your Christ. Jadi kalau diterjemahkan, saya menyukai Kristusmu, tetapi saya tidak menyukai orang-orang Kristenmu. Orang-orang Kristenmu sangat tidak seperti Kristusmu. Banyak orang-orang tidak mau jadi Kristen karena kelakuan orang Kristen. Banyak orang tidak mau percaya kepada Injil karena perilaku kita sebagai orang Kristen. Bahasa kerennya, kalau tidak bisa mengabarkan Injil, minimal tidak merusak citra Injil dan menghalangi orang-orang untuk percaya kepada Injil dengan cara menjadi contoh yang tidak baik dalam kehidupan kita. Leo Tolstoy adalah seorang yang hidup pada tahun 1828-1910. Dia ini adalah seorang penulis Rusia yang sangat terkenal. Dia bilang begini, gereja bekerja sama dengan negara untuk menindas rakyat miskin dan mendukung kekerasan, perang, dan ketidakadilan sosial. Banyak orang Kristen yang mengaku beriman tapi hidup dalam keserakahan, kekerasan, dan ketidakpedulian terhadap penderitaan orang lain. Pada akhirnya sampai dia mati, dia tidak pernah menjadi Kristen. Apa penyebabnya? Perilaku orang Kristen. Ketika ortodoksi kau punya tanpa ortopraksi, itu hanya akan merusak kesaksian, merusak daya tarik Injil. Ketika kau hanya mempunyai pengetahuan yang banyak tentang Tuhan, tapi tidak dibarengi dengan perilaku yang benar, itu hanya akan merusak kesaksian dan merusak daya tarik Injil. Saya khawatir peningkatan jumlah ateis sekarang ini adalah bagian karena kita punya andil di dalamnya, membuat Injil tidak lagi menarik. Mereka lebih melihat apa yang kita lakukan daripada apa yang kita ucapkan. Tanpa ortopraksi, kita cuma batu sandungan dan menutup pintu bagi pemerintahan. Ortopraksi tanpa ortodoksi tanpa ortopraksi berarti apa? Iman kita mah. Yang kedua, kita menipu diri sendiri. Yang ketiga, merusak kesaksian dan daya tarik Injil. Yang terakhir, ortodoksi, ajaran yang doktrin yang melindungi kita dari ajaran sesat supaya tetap higienis iman kita. Ortodoksi juga membuat kita tidak gampang diombang-ambingkan angin pengajaran, membuat kita berdiri teguh kokoh, tidak gampang ditipu setan. Yang ketiga, ortodoksi tadi apa? Ada yang ingat? Iya, dasar ibadah. Bagaimana kita bisa beribadah kepada pribadi yang benar kalau ajarannya tidak benar? Yang kedua, ortopraksi. Ortopraksi apa? Ortodoksi tanpa ortopraksi adalah iman yang mati. Ortodoksi tanpa ortopraksi adalah menipu diri sendiri. Ortodoksi tanpa ortopraksi merusak kesaksian dan daya tarik Injil. Yang ketiga, ortopati. Ortopati ini adalah sikap hati yang benar, berasal dari kata Yunani ortos yang artinya benar dan pathos, perasaan atau emosi atau hati. Ortopati berarti perasaan atau sikap hati yang benar. Fokusnya apa? Motivasi, kasih, dan hati. Supaya gampang, saya lebih baik bilang begini. Ortodoksi itu pikiran,
Ortopraksi itu tangan, tindakan. Ortopati itu ini. Anggap. Ortodoksi itu otak atau pikiran. Ortopraksi tindakan tangan, kodenya, ya. Sedangkan ortopati hati. Nah, apa manfaatnya ortopati ini? Ini memanfaatkan motivasinya benar. Engkau punya doktrin yang benar, punya praktek perilaku yang benar, tanpa motivasi yang benar menjadi tidak benar loh. Bisa nangkep? Engkau punya doktrin yang bagus, yang sesuai dengan kebenaran Alkitab. Engkau punya perilaku yang bagus, suka mengunjungi orang-orang susah, membantu orang-orang miskin dan sebagainya, itu bagus. Tetapi tanpa motivasi yang benar menjadi salah. Makanya ortopati penting. Misalnya dalam sedekah, Matius 6 ayat 1. Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di depan orang supaya dilihat. Orang Farisi itu suka sekali kalau mau ngasih sedekah supaya dilihat orang. Kalau motivasinya untuk dilihat orang, pamer, ya, Tuhan bilang apa? Kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di... Tidak ada nilainya. Upahnya sudah diambil duluan, yaitu dipuji orang. Dalam urusan berdoa, kau punya doktrin tentang doa yang bagus, sering praktek berdoa, tapi kalau motivasi berdoa salah semuanya. Ortodoksi bagus, ortopraksi bagus, tapi ortopatinya jelek, semuanya menjadi tidak berguna. Mungkin doanya kayak orang baca puisi. Kalau Indonesia Timur, oh Tuhan, kami sungguh bersyukur karena berkat-Mu yang melimpah pada siang hari yang begitu cerah, diiringi dengan langit yang biru merekah. Ya, bagus. Kami juga berdoa, Tuhan, bagi janda-janda darat, laut, udara. Ya, kayak puisi dia baca. Tetapi motivasi berdoa supaya orang bilang, oh pintar berdoa, Pak. Doamu tidak sampai sana. Tidak sampai kepada Allah yang benar. Seorang pendeta melayani. Ya, satu lagi. Ya, ini memiliki doktrinnya bagus. Itu pendetanya pakai stolnya merah gitu. Memiliki perilaku yang bagus, rajin doa, rajin membantu, rajin bla 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 bla, semua bagus. Tapi motivasinya uang, semuanya tak ada nilainya. Makanya mau jadi pendeta, kalau tujuannya jadi uang, cari uang, gak usah deh, bukan tempatnya. Kalau orang Bali bilang kayak mikul memberi, pikul bebek, suara doang yang didapat, ya kan? Kalau bukan karena panggilan, banyak orang lain. Karena apapun yang kau kerjakan belum tentu benar dalam kacamata jemaat. Jadi yang penting itu apa? Jangan cari uang. Jangan juga cari supaya terkenal. Jangan cari penghormatan, karena banyak orang jadi pendeta adalah motifnya ketiga itu, cari uang gampang, tidak keluar keringat, ya kan? Tidak seperti orang ngayuh becak, ngayuh apa, ojol dan ojek online harus kesana kemari tidak tidur. Ya pendeta itu enak. Ada suatu cerita Bapak Ibu, ada seorang pencuri. Suatu saat dia terperangkap. Dia bingung mau lari kemana karena semua orang mengejarnya dan besar kemungkinan bahwa dia akan tertangkap. Akhirnya dia masuk ke dalam sebuah tembok dan ternyata tembok itu adalah
biara. Di dalam tembok itu kemudian dia nyaru sebagai rohaniawan di situ. Dan pada akhirnya ketika dia duduk semacam itu, banyak orang naruh uang di situ. Akhirnya dia bilang, daripada saya capek-capek jadi pencuri, lebih baik jadi pendeta rohaniawan. Karena cukup dengan duduk dulu, makan terjamin, dan semua orang hormati. Setiap lewat pagi, sore, shalom begitu. Jadi semua dia terima. Untuk apa susah-susah? Makanya sekarang banyak orang berlomba-lomba pengen jadi pendeta, bukan karena panggilan, tetapi karena motif itu. Motivasi keliru. Ortodoksi bagus, ortopraksi bagus. Motivasi keliru, tidak bagus. Ortopati memastikan semua yang kita lakukan diikat dengan kasih. Ini yang berat. Kemarin saya dapat tema khotbah ini di Jakarta. Ya, saya singgung sedikit dalam Kolose 3:12. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, saya kasih warna semua itu ya, kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran. Dan di atas semuanya itu kenakanlah apa? Kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Kata sundesmos di sini, pengikat itu diterjemahkan dalam terjemahan lain itu adalah pengikat kesempurnaan. Pengikat kesempurnaan dalam terjemahan lama, tali pengikat dalam terjemahan TSI. Nah, kata tali pengikat ini kalau mau diselidiki dalam bahasa aslinya sebenarnya mengacu kepada ligamen. Apa itu ligamen? Coba kita lihat dulu. Di dalam lutut kita ini contohnya, ya, ada yang namanya tulang paha atau femur, ada tulang betis atau namanya fibula, ada tulang kering tibia, ada tempurung namanya patella, ya. Dan sindesmos atau sundesmos ini itu adalah ligamen atau jaringan ikat yang mempersatukan tulang-tulang tersebut. Tanpa ligamen ini, tulang-tulang tersebut akan mencar dengan sendirinya dan tidak bisa berfungsi dengan baik tanpa jaringan ikat ini. Kasih itu seperti ligamen itu terhadap kebajikan-kebajikan lain. Kebajikan-kebajikan lain itu tadi yang saya bacakan adalah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran. Itu diikat oleh kasih. Kalau dia tidak diikat oleh kasih, dia akan nyelonong sendiri-sendiri dan kehilangan arah dan tak berfungsi. Dulu saya pikir kasih ini mengikat jemaat dengan jemaat, tetapi ternyata mengikat kebajikan satu dengan kebajikan lain. Karena kebajikan satu dan kebajikan lain itu kalau tidak diikat kasih, bukan sebuah kebajikan. Coba kita lihat pandangan daripada John Chrysostom. Jika kasih tidak ada, semua kebaikan lainnya tidak ada artinya, itu akan hancur. Orang yang tidak memiliki kasih pada dasarnya adalah orang yang kebajikannya sendiri egois bagi dirinya sendiri. Kebajikan-kebajikan lain, kemurahan hati, kelemah lembutan, kesabaran tanpa kasih bukan kebajikan, tapi sebuah kebajikan yang egois. Itu menurut Chrysostom. Menurut William Barclay, kasih adalah kebajikan yang mengikat semua kebajikan lainnya menjadi satu. Ya, coba, yang diikat itu kebajikan itu oleh kasih. Dan ortopati memastikan bahwa kasih saudara itu mengikat kebajikan-kebajikan lain. Adam Clarke bilang begini, seperti ikat pinggang mengikat dan menyatukan pakaian, demikianlah kasih mengikat semua kebajikan menjadi satu-satu kesatuan yang harmonis. Kasih adalah pengikat kebajikan-kebajikan lain, belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran. Tanpa kasih, semua kebajikan lain bukanlah sebuah kebajikan.
Paulus bilang begini, sekalipun aku bisa semua bahasa, bahkan bahasa malaikat, tanpa kasih tidak ada gunanya. Sekalipun aku punya semua pengetahuan, tanpa kasih tidak ada gunanya. Sekalipun aku berkorban dan relakan diriku untuk dibakar, tanpa kasih tidak ada gunanya. Kebajikan-kebajikan yang lain tak berguna sedikit pun tanpa tali pengikat yang bernama kasih. Karena kebajikan-kebajikan tanpa tali pengikat yang bernama kasih tidak bisa disebut sebagai sebuah kebajikan. Mau bukti? Suatu saat seorang bapak bertemu temannya. Pak, saya kok heran lihat kamu ya. Kenapa Pak? Bapak ini kok jadi pribadi yang sabar gini? Dimintain uang istri, Bapak kasih. Disuruh bersihkan halaman, Bapak bersihkan. Disuruh istri cuci piring, kok Bapak cuci piring. Disuruh apa saja sama istri, kok Bapak mau. Pulang kerja udah capek, kok Bapak mau suruh apapun. Wah, luar biasa Bapak punya kesabaran, kelemah lembutan, dan kebajikan-kebajikan lain yang saya lihat ada pada diri Bapak. Boleh tahu Pak kronologisnya atau jalan ceritanya gimana? Itu dimulai dengan kucing. Kucingnya kenapa? Suatu saat istri saya punya kucing. Pas hari pertama, istri saya sedang makan, ikannya diambil oleh kucing tersebut. Istri saya cuma bilang satu. Berapa minggu kemudian, tiba-tiba istri saya pas makan, kucing itu menggaruk punggung istri saya. Istri saya bilang 2. Pada minggu berikutnya istri saya pas pulang dari pasar, kucing tersebut datang dan menjatuhkan barang-barang belanja dan pecah belah dari atas dari atas meja. Istri saya bilang 3, dan setelah itu istri saya pergi mengambil sebuah bungkusan berisi serbuk, kemudian kucing tersebut diberi makan. Ternyata isinya adalah Melihat hal itu, saya protes pada istri saya. Kenapa kamu begitu kejam? Dan istri saya nyaut 1. Dan ternyata daripada 2 dan 3, sejak saat itu suaminya disuruh apapun mau, disuruh cuci piring mau. Jadi belum tentu kebajikan, kesabaran, kelemah lembutan itu karena kelemah lembutan. Kelemah lembutan, kesabaran tanpa kasih bukan sebuah kebajikan. Ternyata takut tak punya tering, tak punya cakar logo, takut. Ternyata suami-suami takut istri. Yang keempat Bapak Ibu, yang ketiga, ortopraksi memastikan segala yang kita kerjakan pakai hati. Ortopraksi memastikan motivasi yang benar. Yang kedua, ortopraksi memastikan apa tadi? Segala sesuatu kita lakukan dan kasih. Yang ketiga, ortopraksi memastikan apa yang kita lakukan pakai hati. Kan ternyata melakukan segala sesuatu bisa loh tanpa hati. Benar gak? Bangsa Israel tuh loh datang ibadah, memuji Tuhan luar biasa. Tapi Tuhan bilang melalui Nabi Yesaya, dan Tuhan Yesus juga menyinggung dalam Injil Matius dan Injil Markus. Dia katakan, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, tetapi hatinya jauh daripadaku. Engkau bisa beribadah, engkau bisa melakukan segala sesuatu, bahkan melayani, tapi tanpa hati. Dari surga Tuhan bilang, kamu menyanyi tapi tanpa hati. Kamu beribadah tanpa hati. Kamu melayani tanpa hati. Kamu melakukan semua kewajiban-kewajibanmu,
perbuatan-perbuatan baikmu tidak pakai hati. Kayak pohon pisang, punya jantung gak punya? Raja Amasya, seorang raja Yehuda yang memerintah tahun 796 dan 767. Ini dikatakan ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Coba lihat, dia melakukan apa yang benar. Ortopraksinya ada tak? Tetapi tidak ada ortopatinya. Tetapi bukan dengan segenap hati. Kau bisa punya doktrin yang benar, punya perilaku yang benar, tapi tanpa hati, semuanya menjadi tidak benar. Kesimpulan, saya cuma mau singgung sedikit ini supaya kita paham. Jadi dari segi apa itu ortodoksi? Ortodoksi adalah ajaran dan keyakinan yang benar. Ortopraksi adalah tindakan dan perbuatan yang benar. Ortopati, motivasi dan sikap hati yang benar, ya. Kalau dituang dalam pertanyaan apa yang benar dan dipercaya itu ortodoksi, apa yang benar untuk dilakukan itu ortopraksi, dan apa sikap hati yang benar itu ortopati. Nah, kesimpulannya lagi satu tabel. Ortodoksi itu membuat iman saudara sehat atau higienis, tidak tersesat, tidak menyimpang, dan tidak tercampur dengan ajaran-ajaran yang tidak sesuai kebenaran firman Tuhan. Ortopraksi membuat iman saudara tidak mati. Sedangkan ortopati, iman saudara menjadi berguna. Karena kalau saudara lakukan segala sesuatu tanpa ortopati, menurut 1 Korintus 13, iman saudara tidak berguna. Yang kedua, iman kita kuat, tidak mudah diombang-ambingkan, tidak mudah ditipu setan. Ortopraksi membuat saudara tidak menipu diri saudara sendiri. Yang ketiga, ortopati, nanti itu saudara tidak menipu Tuhan, karena saya ada cantuman di situ. Yang ketiga, ibadah menjadi sia-sia kalau tanpa ortodoksi. Ortopraksi tidak merusak atau bisa merusak kesaksian kalau tidak ada ortopraksi, atau merusak daya tarik Injil. Yang ortopati adalah menggunakan hati atau dengan segenap hati. Ini pesan terakhir. Larilah dari Injil yang hanya fokus pada kesuksesan dan kemakmuran. Larilah dari Injil yang hanya berfokus pada diri sendiri. Larilah dari mereka yang menggunakan nama Kristus hanya untuk keuntungan pribadi. Larilah dari mereka yang mencopet dari kantong celana Anda dalam nama Yesus. Jadi dia nyopet dari kantong celana kita tapi pakai dalam nama Yesus. Ini pendeta-pendeta yang motifnya keliru dalam melayani Tuhan. Larilah dari gereja di mana bukan Kristus yang dimuliakan tetapi manusia. Banyak sekarang orang lebih percaya pada pendetanya kalau dia sudah besar, apapun yang dibilangnya yang benar. Kentutnya pun dianggap kata-kata bijak. Betul? Jack Ma pun ngomong apa? Iya betul. Jack Ma bilang apa? Di saat engkau sukses, kentutmu seperti terdengar seperti kata-kata bijak. Tapi ketika engkau belum sukses, kata bijakmu terdengar seperti kentut. Larilah dari gereja di mana Anda nyaman dengan dosa-dosa Anda. Oh, bikin dosa begini tidak masalah. Bikin dosa begitu tidak masalah. Kan sudah diselesaikan. Itu adalah meja iblis dan Anda datang ke rumah Tuhan. Tetapi Anda senang hidup di dalam dosa dan tidak diinsafkan akan hal itu. Karena Kristen sejati satu lagi. Ini Kristen sejati. Ortopraksi, ortodoksi, ortopraksi, ortopatinya itu bersatu. Di tengahnya itu